Welcome to our channel. Halo para saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda, keluarga Anda sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini adalah hari Rabu 20 Mei 2020, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Jadi tema yang mau saya renungkan dan kita semua hari ini adalah tentang roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dalam kisah para rasul digambarkan bahwa roh bekerja dalam diri murid-murid Yesus, memberikan mereka kegembiraan, kedamaian, kasih, maupun kepastian dalam hati bahwa Yesus telah bangkit dan tinggal bersama mereka. Dalam Injil juga digambarkan bahwa roh yang dimaksud adalah Roh Kudus, yang mengarahkan sejarah sekarang dan menuntun manusia kepada kebenaran sempurna. Jadi yang mau kita refleksikan sekarang adalah apa tanda orang yang hidup dalam roh kebenaran dan Roh Kudus. Salah satu tandanya adalah yaitu orang bijaksana dalam bertindak, dalam berpikir, kemudian dalam melakukan sesuatu untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Kecenderungan sekarang adalah bahwa orang lebih keras dengan orang lain tetapi lembut dengan diri sendiri. Dalam artian lebih gampang menuntut banyak hal kepada orang lain, tetapi menuntut hal pada diri sendiri itu lebih lebih malas. Istilah saya itu lebih malas atau lebih kendor istilahnya. Mengapa hal itu terjadi? Pada kenyataannya seringkali kita gampang membicarakan keburukan orang lain, kelemahan orang lain, kemudian gampang menilai orang lain secara menyimpulkan secara dangkal dan sebagainya, tanpa sadar bahwa ternyata kita tuh lebih buruk dibandingkan orang lain atau lebih mudah mengkoreksi orang lain, mengevaluasi orang lain, tetapi diri sendiri itu tidak dilihat sama sekali. Nah, kalau orang bijaksana merenungkan sabda Tuhan dan hidup dalam roh, salah satu langkah yang diambil adalah orang akan gampang rendah hati, akan lebih gampang melihat kebaikan-kebaikan orang lain, akan lebih gampang mendengarkan orang lain, akan lebih gampang mengasihi orang lain. Itu yang menjadi tanda bahwa orang hidup dari roh kebenaran, Roh Kudus. Ketika orang sudah hidup dari roh kebenaran, Roh Kudus, maka selalu belajar, selalu memperbaharui diri, selalu melihat hal positif dari orang-orang sekitar, dan menyadari bahwa aku melakukan ini karena kehendak Tuhan, bukan karena hendakku sendiri. Nah, harapannya bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari selalu belajar memaknai sesuatu, belajar memaknai tindakan orang lain, belajar memahami segala perilaku yang mungkin kadang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi melihatnya dengan lebih bijaksana, lebih rendah hati dan sebagainya. Karena dengan begitu, ketika Tuhan mau masuk dalam hatimu dan kamu menyambutnya dengan tindakan-tindakan seperti itu, roh Tuhan lebih gampang bekerja. Tetapi sebaliknya, ketika hati kita diisi dengan hal keburukan, roh yang mau bekerja dalam hati kita ditolak oleh tindakan-tindakan buruk kita. Saya mau mengatakan sekali lagi bahwa seringkali dalam kehidupan orang lebih gampang melihat keburukan. Jadi ketika seseorang mungkin dalam hidupnya dinilai baik dan sebagainya, tetapi ketika dia melakukan suatu keburukan, kecenderungan kita sebagai manusia adalah seringkali melihat apa yang buruk dan melupakan banyak kebaikan dalam diri seseorang.
Maka mari kita belajar, saya juga belajar dari Anda semua, kita belajar untuk selalu melihat hal positif. Ketika roh memang hidup dalam hati kita, Roh Kudus, kita lebih gampang melihat hal positif dalam setiap diri orang lain, bukan keburukan-keburukan. Semoga Tuhan memberkati. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.